Ya, selamat pagi semuanya. Pagi menjelang siang ini ya, jam 11 ya. Oke ya, bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke ya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan men-sharingkan tentang analisis fundamental salah satu perusahaan yang, nah ini bisa kita lihat di sini ya sama-sama ya. Oke ya, jadi Daria Varia ya, Daria Varia Laboratoria. Ya, jadi perusahaan ini telah menghasilkan berbagai macam produk-produk farmasi. Ya, mungkin selain Kalbi Farma atau Kimia Farma ya. Kemudian logonya juga cukup menarik ya, dan produknya mungkin banyak bisa kita temukan di apotek ya, di apotek seperti mungkin obat batuk atau apa ya. Jadi ini beda sama punyanya Sido ya. Jadi kalau punyanya Sido kan herbal ya. Jadi tapi kalau ini yang kimia ya, jadi yang farmasi kimia ya gitu. Nah, kalau kita lihat dari websitenya ini saya lihat cukup bagus ya, menarik ya, detail juga ya. Jadi selama 47 tahun dan sebagainya, kemudian juga ya pokoknya kesan dari websitenya ini bagus ya, gitu ya. Ya cukup cukup menarik lah ya kan, seperti itu ya. Oke ya, kita langsung aja ke analisis laporan keuangannya lewat RTI Bisnis ya. Oke ya, jadi ini adalah tampilan dari RTI Bisnis terhadap emiten DVLA atau Daria Varia ya. Jadi Daria Varia ini ada bergerak di bidang healthcare, kemudian farmasi, healthcare research ya. Oke ya, farmasi, industri produk farmasi untuk manusia, kosmetik, pasta gigi, obat tradisional, dan konsultasi manajemen lainnya gitu ya. Nah, memang brand ini udah saya pernah lihat itu ya, itu udah lama ya, cukup lama, dan logo itu menarik ya. Jadi peran logo dalam perusahaan itu penting ya gitu. Nah, kemudian itu bisnis modelnya perusahaan ini ya. Nah, kemudian prospek ke depan industri farmasi bagaimana ya? Kalau menurut saya secara pribadi, industri farmasi di tahun 2024 itu eh, ya ya kita tahu sih kondisi lingkungan sekarang bagaimana ya. Jadi perubahan cuaca, kemudian musim hujan, kemudian juga keringan, sumuk ya, panas di sini ya, sehingga banyak menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan. Kemudian juga kita habis pandemi dan sebagainya. Jadi ya saya rasa produk farmasi ini masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya dalam tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya ya. Jadi dan salah satu pemain di sini adalah DVLA ya gitu ya. Nah, salah satu alasan kenapa saya mengulas DVLA ini adalah karena bonus dividennya itu yang lumayan ya. Jadi 2 kali setahun ya, biasanya dia bagikan gitu, dan harganya ini dalam 5 tahun terakhir nih lagi relatif jauh lebih rendah ya. Itu dua faktor yang menyebabkan saya mengulas ya DVLA, termasuk juga saya masih keep ya, masih keep saham ini ya gitu ya. Oke, kita lihat aja detailnya di RTI ya gitu. Nah, perusahaan ini udah ini ya masuk ke pasar modal Indonesia sejak tahun 94 ya, lama banget ya. Oke ya, lama banget ya, puluhan tahun yang lalu, dan cukup bisa bertahan ya. Jadi memang industri farmasi itu kayaknya masih prospek ya dalam beberapa tahun ke depan itu ya. Itu ya. Jadi kita masih butuh obat-obatan kimia ya. Oke ya. Oke. Kemudian juga kita lihat siapa pemegang saham pengendalinya ya. Nah, di sini yang perlu saya highlight ya, yang perlu saya garis bawahi. Oke. Yang perlu saya garis bawahi adalah ini ya, masyarakat, kemudian ini ya. Nah, ini ya. Jadi
Ternyata masyarakat ini kecil banget ya, cuman nggak sampai 8% ya, nggak sampai 8%. Dan ini kalau saya pribadi saya suka ya, saya suka perusahaan-perusahaan yang porsi masyarakat atau porsi kitanya nggak terlalu besar ya. Jadi kita lihat di sini ada kata Singapura ya, Blue Spear Singapura ya. Jadi 92% dipegang oleh Singapura ini. Satu negara yang cukup punya reputasi ya, negara tetangga yang punya reputasi, berarti ya ini memberikan keyakinan kepada saya secara pribadi ya, oke ya, untuk pemegang saham pengendali dan jumlah share masyarakat yang nggak terlalu besar ya gitu ya. Jadi kelihatan profesional ya sejauh ini yang saya lihat ya, oke ya. Dan kalau saya amati sih memang harga sahamnya itu nggak terlalu lonjak-lonjak ya, nggak terlalu lonjak-lonjak, jadi cukup stabil. Ya kalau turun dia sempat ya sideways gitu ya, jadi nggak mungkin juga yang mereka yang ada di sini juga nggak terlalu untuk trading cepat ya, jadi lebih pada jangka panjang ya seperti itu. Itu menurut saya secara pribadi. Oke, kemudian kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Ada board of commissioner, di sini ada nama-nama presiden komisaris, tidak satupun saya kenal secara langsung dan belum pernah saya lihat ininya CV-nya di online ya, internet, satupun belum ada ya. Tapi ada nama-nama asing di sini ya. Oke ya. Dan oke, saya rasa secara sekilas ya menurut saya sih cukup oke ya, nggak ada masalah ya di sini ya. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya atau key statistiknya. Oke. Beberapa hal yang saya highlight di sini adalah EPS ya, tentu saja EPS, DPS, DPR ya. Ya ini. Kemudian juga angka-angka ini dan DPR-nya ya gitu ya. Nah, jadi earning per share ini dari tahun berapa ini? Tidak kelihatan ya, saya lihat dulu. Dari tahun 2020 145, 131, 133 sama 119 ya. Jadi cenderung turun ya. Ya, cenderung turun ya gitu ya. Jadi ini yang mungkin menyebabkan harganya juga diskon ya selama 5 tahun terakhir. Turun terus ya. Kecuali pada saat COVID itu ya, COVID itu ya waktu itu memang semua dari kita butuh obat-obat kimia ya gitu ya. Tuh. Nah, jadi posisi terakhir ini EPS-nya turun ya. EPS-nya turun. Tetapi menurut saya prospek ke depan ini masih bagus ya, karena kondisi lingkungan kita yang buruk ya, cuaca ini ya, entah kenapa ini ya. Jadi saya rasa masih banyak orang sakit ya. Jadi daya tahan tubuh akan teruji ya dalam 1-2 tahun mendatang, apalagi setelah pandemi banyak yang kena efek pandemi juga ya itu. Jadi juga efek kesehatan juga ya gitu ya. Nah, sebagai contoh ini sekarang tanggal 28 ya, 28 Desember, waktunya liburan sebenarnya ya, tapi juga terjadi ini ya. Kalau di sini di Surabaya ini hawanya masih panas gitu ya. Jadi harusnya musim hujan kan lebih dingin, tapi sini masih panas ya. Jadi sepertinya juga dengan kondisi yang seperti gini daya tahan tubuh kita akan terus teruji ya. Jadi sehingga obat-obatan pasti akan dibutuhkan gitu ya gitu. Oke, kemudian dari sisi dividen per share sama dividen payout ratio-nya ini selama 3 tahun terakhir 2020 sampai 2022 ini bagus ya, di angka di atas 75%, antara 75 sampai 89% ya. Tapi mungkin untuk tahun 2023 ini tidak sebesar itu lagi ya gitu ya. Nah, tapi ini diimbangi dengan kebiasaan mereka melakukan pembagian dividen dua kali setahun ya, seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ini bisa dilihat juga ya. Jadi pembagian dividennya ini bisa dilihat mereka ini rutin kayaknya ya, rutin dan bahkan dividen sejak tahun 2017 ya sampai tahun 2023. Jadi ini adalah fakta rutinitas dan konsistensi mereka membagikan
sebagian dari laba bersih perusahaannya, ya kan, kepada pemegang saham. Ya, dan angka-angkanya saya lihat juga relatif meningkat dan stabil ya. Jadi yang kita lihat kalau sebagai investor karena jangka panjang ya, bulanan atau tahunan ya, kita lihat konsistensi perusahaan itu ya gitu. Oke ya, ini dari sudut pandang EPS sama dividennya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke beberapa hal kunci di sini, yaitu market cap ya. Kemudian salesnya, kemudian cash flow juga bisa kita lihat, net profit ya. Kemudian saya lihat juga tadi, ini dulu yang kita lihat ya. Jadi market capnya lumayan gede ya, hampir 2 triliun. Jadi yang saya rasa nggak cukup mudah untuk digoyang ya. Jadi dalam jangka panjang masih oke ya. Masih oke perusahaan ini. Kemudian salesnya juga cukup tinggi ya, 1,35 triliun. Cash flow-nya ya lumayan lah, 126 miliar, dan bisa menghasilkan profit atau net profit hampir 100 miliar. Jadi 99 miliar. Ya masih oke lah. Bukan yang wow atau bukan yang gede ya, dengan market cap sekian ya, tapi yang ya oke lah. Ya, oke lah. Dan kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ya, ini yang penting ya. Ini ada dividend yield, PE, PBV. Kemudian juga kita lihat dividend payout-nya, ROE, kemudian DER. Ya, oke. Oh ya, jadi dividen itu kalau saya hitung-hitung tadi ya, rata-rata itu ketemunya hampir 7% ya dalam 3 tahun terakhir ya. Nanti rekan-rekan teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi yang saya lihat, atau nanti kita lihat juga di list dari dividennya. Jadi dalam 3 tahun terakhir itu yang saya hitung secara kasar itu hampir 7%. Ya, jadi dividen itu kayak bonus ya, kalau kita pegang saham kita bonus, dan itu diberikan setahun 2 kali biasanya ya. Oke, nanti kita lihat list dividennya juga ya gitu. Nah, yang mungkin saya sedikit kurang suka ini PER-nya, ini hampir 14 kali, dan PBV-nya yang 1,3 kali. Jadi ini bukan harga diskon ya. Nah, ya, jadi PER-nya yang saya suka di bawah 10, tapi ini masih 14 ya, masih 14, dan PBV-nya yang 1,3 kali. Jadi ya bukan harga diskon, tapi harga diskon ini kita bisa lihat dari harga 5 tahun terakhir. Nah, nanti kita lihat harga 5 tahun terakhirnya untuk yang hari ini itu cukup menarik ya gitu ya. Kemudian ROE-nya ya oke lah, biasa lah. Ya oke lah, 9,4%, hampir 10% ya oke lah, masih masuk lah ya. Dan DER-nya nggak besar, cukup kecil ya, 42% aja. Jadi menurut saya ya standar lah, perusahaan inilah standar. Dan tapi saya lihat konsistensi dan prospek ke depan dari industri farmasi ya tahun depannya. Jadi kenapa kok saya masih keep dan masih juga berminat untuk membeli ya jika ada uang dingin ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat ke ke dividen. Nah, ini dividen yang cukup menarik ya ini. Nah, ini ya, kita lihat dari tahun 18, 19, 20, 21, 22, 23 nggak pernah bolong ya. Membagikan laba bersih perusahaannya, sebagian laba bersih perusahaannya pada pemegang saham. Ini nggak pernah bolong ya. Dan dari berapa tahun yang terakhir, 23, 22 sama 21, ini sekitar 100 lebih ya, sekitar 110-an ya. Nah, 110-an. Kalau sekarang ini harganya 16,55, 100 jadi 11/16 ya. 11/16 ya, kita lihat 11/16 ya, jadi sekitar hampir 7% ya. Sekitar hampir 7% ya. Jadi hampir 7% ya, lumayan lah ya, bonus ya, lebih besar dari bunga bank saat ini ya, yang sekitar 5% ya. Oke lah, seandainya dia bisa tetap konsisten mempertahankan itu ya. Oke ya.
Jadi seperti itu. Kemudian kita geser lagi ke yang lain, berita-berita bisa dibaca sendiri. Sejauh ini berita-berita sentimen-sentimen ya oke, nggak ada yang macam-macam ya. Nah, mungkin yang menyebabkan harga turun adalah ini net profit marginnya turun ya, karena biasanya mereka-mereka yang di pasar modal itu suka dengan perusahaan yang cuan ya. Nah, ini harganya turun bisa jadi kemungkinan besar karena NPM-nya ini turun ya. Jadi biasanya korelasinya positif ya antara bagi para investor ya, antara kenaikan cuan dengan harga atau penurunan cuan perusahaan dengan harga, biasanya itu korelasinya positif ya untuk bagi para investor. Kemudian yang kedua yang menyebabkan harganya turun ya, cenderung turun dalam 5 tahun terakhir ini adalah kemungkinan kalau dari equity sih enggak ya, equity-nya cukup bagus ya di sini ya. Jadi mungkin NPM-nya aja, NPM-nya yang turun, jadi harganya nggak bisa naik ya gitu ya. Tapi kok saya secara pribadi mikir ya tahun depan ini produk farmasi pasti akan banyak dibutuhkan ya, karena ya kondisi fisik masyarakat yang ya akhir-akhir ini dan juga yang banyak kendala ya dari cuaca dan macam-macam ya gitu. Oke, jadi dari equity ini yang cukup meningkat dikit, ini juga salah satu indikator ya kita milih perusahaan-perusahaan yang equity-nya cenderung naik ya, atau paling enggak stabil lah ya gitu ya. Kemudian utangnya kecil ya, di bawah 50% gitu. Oke ya, seperti itu. Kemudian ini ya kita lihat ke harganya. Nah, ini yang mungkin menjadi faktor yang cukup menarik ya bagi saya secara pribadi. Jadi pada posisi sekarang itu harganya yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir ya, jadi harga terendah dalam 5 tahun yang terakhir, jadi 1645 atau 1650. Ini kita bisa beli satu lotnya 165.000 ya, 165.000 satu lot ya. Nah, ini pada posisi yang paling rendah ya, jadi positifnya itu ini per sekian PBV market cap, jadi yang positif itu ya harganya dalam 5 tahun terakhir rendah meskipun PBV-nya masih cukup tinggi ya, 1,31. Kemudian market cap-nya juga lumayan 1,85 triliun, cuman PER-nya juga agak tinggi ya, tapi nggak tinggi-tinggi amat. Dan yang buat saya masih keep saham ini adalah yaitu ada bonus dividennya rutin konsisten dalam 5 tahun terakhir. Kemudian juga harga dalam 5 tahun terakhir itu termasuk yang paling rendah sekarang ya, perusahaan dan prospek perusahaan farmasi ke depan masih oke ya. Jadi ini bukan saran untuk jual atau beli, saya tidak menyarankan ini atau menjual atau membeli, karena profil resiko tiap-tiap orang itu beda-beda ya, nggak bisa kita samakan ya. Nah, tapi pakailah hanya uang dingin kalau kita mau berinvestasi di sini, karena kita tidak tahu harga akan naik atau turun besok atau bulan depan, kita tidak tahu ya, seperti itu. Jadi pakailah hanya uang dingin ya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sharekan dari perusahaan dengan kode DVLA ya. Jadi jika bermanfaat, tolonglah dikasih like dan subscribe serta share. Oke, sekian dan terima kasih, semoga kita sehat selalu ya.